SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo, sahabat MDP TV. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Antonius Wahyu Sudrajat, dalam acara MDP Business Talk. Diskusi kita hari ini berbicara mengenai bisnis digital programming. Nah, di era digital seperti saat ini, pemanfaatan aplikasi, entah itu berbasis website ataupun mobile, menjadi kunci dalam berbisnis untuk berinovasi dan bereksperimentasi ya gitu ya. Jadi apa yang terjadi jika sebuah aplikasi dapat dikembangkan tanpa membuat sebuah komponen dari nol. Jadi kita tinggal pakai kan gitu. Nah, tentu saja pekerjaan developer ini bisa jauh lebih mudah dan pengembangan aplikasi jadi jauh lebih efisien. Nah, bagaimana caranya? Apa saja manfaatnya? Bagaimana konsep berpikirnya, alurnya, dan kita akan bahas di sini. Dan telah hadir di studio MDP TV Bapak Arif Yulianto, Eskom MTI, selaku manajer sistem integrator di PT MDP. Apa kabar Pak Arif? Baik. Gini Pak salapannya. Ya, terima kasih. Kita masih masih podcast ya, tetap. Pak Arif, sekali lagi thank you yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu di podcastnya MDP TV. Tentu Pak Arif di tengah kesibukan sebagai manajer sistem integrator di MDP banyak yang dilakukan, tapi masih menyempatkan untuk hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Kita akan bahas, ini menarik sih Pak, kaitannya dengan bisnis digital programming. Ketika ngomongin bisnis digital ini, mungkin orang akan sedikit paham ya Pak. Tapi ketika diembel-embeli dengan kata-kata programming, nah ini kan munculnya lain lagi, ekspektasinya lain lagi. Ini kan apakah secara teknis banget kan gitu. Nah, kita akan bahas di sini. Baik, sahabat MDP TV, saya juga mengajak sahabat MDP TV yang nonton, yang menyaksikan tayangan ini untuk bisa memberikan komen dan pertanyaan mungkin terkait dengan apa itu bisnis digital programming. Silahkan ketik di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Baik, Pak Arif, ini mungkin kita mulai dari yang basic dulu lah, Pak ya. Kita perlu perjelas dulu, Pak. Maksudnya bisnis digital programming ini sebetulnya apa?
konsepnya seperti apa ini biar sahabat MDP TV juga paham ini. Ketika ngomongin bisnis digital ini kan kaitannya dengan platform-platform yang digital. Apakah ini konsepnya seperti apa, Pak? Silakan. Baik. Selamat pagi MDP TV. Terima kasih atas undangannya. Kita bisa bicara di sini masalah bisnis digital ya. Iya. Memang era sekarang orang berbicara secara digital. Jadi semua bisnis kayaknya sudah mengarah ke digital. Orang berpergian, orang belanja, kemudian orang mengakses sebuah data dan sebagainya, semuanya berupa digital. Nah, kalau dulu mungkin kita pernah kenal program-program kecil ya, kayak misalnya program kasir yang di mall, di supermarket, kemudian program-program mengakses data yang ada di kantor-kantor gitu ya. Itu rata-rata masih dalam bentuk desktop application lah kalau kita bilang begitu. Jadi Ya, aplikasi tidak yang terkonek dengan internet itu, aplikasi Pak. yang terpisah-terpisah, Oke. tapi hanya digunakan di internal perusahaan itu. Iya. Seiring dengan waktu muncul internet, kemudian program-program yang tadinya terpisah tergabung lagi di dalam internet, tapi tetap masih dipegang oleh developer masing-masing. Iya. Nah, dengan digital programming kita akan membuat sebuah tools, ya, sebuah tools yang bisa digunakan oleh web developer dari mana saja. Sehingga tanpa harus dia berinteraksi dengan perusahaan tersebut, dia langsung bisa dapat data itu seperti apa. Dan itu sangat memudahkan bagi kita pengembang, developer gitu. Oke, Pak. Tadi Pak Arif ngomong dari mana saja itu maksudnya gimana ya, Pak ya? Jadi misalnya kita bahas apa nih? Misalnya nih kita bahas masalah e-commerce lah gitu. E-commerce. E-commerce bicara masalah penjualan barang gitu ya di beberapa toko, di beberapa perusahaan gitu kan. Oke. Otomatis perusahaan-perusahaan itu kan akan terkonek dengan aplikasi kita, dengan sistem kita. Betul. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengkonek ke perusahaan-perusahaan itulah yang kita sebut dengan digital programming. Dalam hal ini kita sering sebut dengan API. API. Gitu. Jadi ini sepertinya kemudian nanti menjembatani ya konsep bisnis digital programming yang Pak Arif maksudkan tadi adalah menjembatani berbagai mungkin ya berbagai aplikasi yang tadinya sendiri-sendiri kemudian dia jadi terintegrasi dan konsep itu namanya API. Ini tulisannya apa Pak ini Pak? Mohon maaf. Kalau bahasa Inggris kan ini ya. Bahasa Indonesianya API. API. Tapi bukan api yang panas. Bukan api yang panas. Application Programming Interface. Application gitu kan. Programming Interface. Jadi tools yang dibuat oleh developer untuk bisa men-share data, men-share sistem milik perusahaan dia sehingga bisa diakses oleh perusahaan lain atau dengan mitra bisnis yang lain. Oke. Jadi sehingga developer yang lain itu tidak perlu berinteraksi langsung dengan kita. Mereka cukup butuhnya apa, kita kasih dalam bentuk API. Sehingga secure datanya lebih terjamin. Kemudian fleksibilitas pengembangan programmingnya juga bisa dengan mudah. Gitu. Oke Pak. Nah tadi kan Pak Arif sendiri ngomong bisa share. Tapi Pak Arif juga ngomong secure. Nah kalau di share tadi, letak secure-nya di mana Pak? Betul. Jadi misalnya nih kita bangun bisnis yang tadi kita di awal kita bilang e-commerce gitu ya. E-commerce. Salah satu kebetulan saya di PT MDP punya store juga, MDP IT Store. Betul. Kita ada webnya wmdp.co.id. Kita kerjasama juga dengan beberapa e-commerce di tempat lain. Nah, bagaimana cara komunikasinya e-commerce itu dengan kita? Mereka membuat sebuah aplikasi yang kita harus bisa input data. Kalau kita cerita input data, itu berarti kalau kita punya produknya itu 1 juta barang, 1 juta item atau ini, itu akan sulit sekali bagi kita untuk memperbaiki data itu. Betul. Apa yang kita lakukan? Kita share API. Jadi kita buatkan sebuah API yang berisi informasi produk yang ada di toko kita, yang ada di perusahaan kita, dan itu akan kita share ke perusahaan yang memiliki e-commerce. Jadi si e-commerce-nya itu tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja Pak ya. API ini itu akan menampilkan seluruh produk yang dijual oleh PT MDP. Cuman Pak tadi ketika di-share itu berarti semua data dibuka gitu atau sebetulnya pengertian share sekarang. Share itu kan kita bisa di teknologi itu ada namanya share data, ada namanya share program, ada namanya
share yang lain lah gitu ya. Tapi yang jelas itu kita ada ini dimaksud adalah share program. Jadi datanya itu sebetulnya masih tetap milik kita dan itu tidak kita full kasih akses ke mereka. Kita batasin di dalam bentuk API itu. Jadi di API itu semacam programming kecil lah. Programming kecil yang isinya itu berupa cara mengakses ke database kita, ke data kita, data center kita. Dan di situ tetap kita batasin. Tetap kita batasin, Pak. Tidak semua aplikasi ya. Tidak semua. Maksudnya tidak semua data yang kita buka open kita buka itu semua enggak. Tinggal kebutuhan e-commerce apa? Misalnya hanya kita menampilkan gambar barangnya, kemudian deskripsi barangnya, kemudian harganya. Harganya pun kita yang kasih ke mereka adalah harga jual kan, bukan harga modal dan sebagainya. Dan itu yang kita share ke mereka. Nah, menarik sih Pak ya. Jadi mungkin nanti nanti kita akan ketika kita bicara penerapan mungkin akan jauh lebih kelihatan ya Pak ya. Oke, tadi jadi API itu API tadi itu adalah application programming interface. Jadi ini menjembatani beberapa aplikasi tool kecil atau program kecil yang dimana ini untuk menjembatani beberapa aplikasi untuk berinteraksi, dan ini dengan konsep API ini membuat programmer atau developer itu tidak bekerja dari nol. Dan kemudian sharingnya tadi seperti Pak Arif jelaskan, sharingnya itu tidak semuanya itu tetap bisa kita batasi. Nah Pak, berarti kita harus tahu nih Pak, kalau contoh orang yang bisa menerapkan memberikan API, berarti kan kalau kita misalnya saya programmer, berarti kan harus ada orang yang bisa memberikan API. Tapi sebetulnya ada nggak sih Pak API yang secara publik bisa dipakai gitu, yang bisa dipakai akses oleh siapa saja gitu? API itu banyak jenis. Memang. Jadi ada yang memang tadi Pak Wahyu bilang public API ya, istilahnya public API itu berarti API ini bisa dipakai oleh siapa saja. Contohnya ya kayak misalnya Google ya, API Google kita bisa pakai mappingnya, tapi Google ini ada yang free, ada yang berbayar. Sekarang gitu ya, ada dibatasi tetepannya. Kita ada contoh pakai API untuk rute orang baca meter. Jadi orang baca meter itu dari rumah A, kemudian ke rumah B, kemudian ke rumah C, dan seterusnya, sehingga dia balik lagi ke posisi awal, itu membutuhkan sebuah peta. Nah, peta ini kalau kita buat sendiri, itu ribetnya minta ampun. Bisa memakan resource dan waktu. Dan bagaimana cara kita mengakses peta ini? Kita gunakanlah API-nya si Google. Tapi Google membatasinya apa? Dia kalau saya tidak salah itu membatasinya itu 1000 hit. 1000 hit itu berarti kalau saya mengakses 1000 kali menampilkan peta tersebut, itu masih free. Tapi begitu 1001, nah satunya ini mulai dicas sama dia. Sekian, nggak mahal sih, memang 0,0 sekian rupiahnya, tapi itu lumayan kalau diakses terus setiap penggalinya tadi. Tinggal penggalinya aja. Nah, ini yang bisnis sebetulnya. Jadi berupa bisnis bagi mereka gitu kan. Kemudian ada lagi yang API yang berikutnya, yang internal API. Nah, internal API itu berarti API yang hanya dipakai oleh internal perusahaan. Jadi kayak MDP nih. MDP ini kan kita tahu MDP Group lah. Ada PT MDP, ada Universitas MDP, kemudian ada sekolah gitu ya. Nah, API public internal kita seperti apa misalnya? Misalnya kita mau menampilkan data-data mahasiswa. Data-data mahasiswa ini mau tampilin di mana nih? Misalnya di websitenya mdp.co.id. Artinya apa? Kampus memberikan API untuk mengakses data mahasiswa. Tinggal kami pakai di websitenya kami MDP. Gitu. Nah, kemudian misalnya kampus nih butuh misalnya data-data elektronik atau laptop, berapa harga laptop untuk yang dipakai oleh yang cocok untuk dipakai oleh mahasiswa. Kami tinggal keluarin API produk MDP dalam jenis laptop. Tinggal nanti teman-teman di kampus pakai API itu, ya udah, tanpa harus coding lagi, harus ini lagi akses ke database, nggak perlu. Nah, di API itulah coding yang sudah kami buat untuk mengakses database-nya MDP. Nah, kira-kira seperti itu nih yang dimaksud dengan API. Internal API gitu ya. Jadi kalau kita lihat, mohon izin saya sedikit maju duluan, ngomongin keuntungannya. Kalau tadi programnya berarti sudah dikasih. Ada program kecil yang bisa pakai. Keuntungan berikutnya kalau saya lihat berarti tinggal gunakan kan. Berarti kan tinggal menggunakan datanya. Betul. Nah, selain itu apa, Pak?
Jadi Keuntungan dari penggunaan API ini Ya. sendiri. keuntungannya itu sebetulnya banyak sekali. Hmm. Kalau yang di awal tadi disebut bahwa pertama yang paling besar keuntungan itu adalah si developernya nggak perlu lagi buat dari awal. Oke. Artinya waktu yang dibutuhkan itu dalam membuat sebuah sistem itu tidak begitu lama. Cukup memanfaatkan API yang sudah Sudah tersedia, tinggal dia pakai dan itu bisa jalan Jalan, sistem itu. Sebenarnya ada bisnis di belakang itu. Ini yang kita bahas nih, masalah Oke. bisnis digitalnya itu seperti apa gitu kan. Nah, Contoh yang paling sederhana misalnya orang mau mengakses sebuah produk lah, Android, kemudian mau memanfaatkan fasilitas kamera yang ada di Android itu. Kamera yang ada di Android itu kan si produk Androidnya masing-masing kan memiliki model sendiri lah, bagaimana cara mengakses kamera itu. Kalau kita web developernya, misalnya programmingnya mau mengakses kamera itu, kita harus coding satu persatu. Nah, Iya. ini sangat berat sekali. Tapi begitu si developernya, si produk Androidnya membuatkan sebuah API, dan API itu langsung kita pakai, kemudian program yang kita arahkan tadi, kita jual. Kita bisa jual. Dan ini sebenarnya bisnis yang terjadi. oke. Gitu. Atau kita buat sendiri API. Misalnya nih, kita kerjasama dengan, misalnya Bapak mau buat, kita hubungan dengan kampus saja, kampus, kemudian kita mau buat sistem informasi database kampus Kota Palembang. Ada di dalam websitenya MDP. Kemudian misalnya lagi si kampus, kemudian data ini akan dipakai oleh misalnya perusahaan PT Pos lah, kita anggap orang pos. Oke. Dia mau kirim, misalnya ada dari pemerintah nih, ada dari pemerintah mandat, tolong sebarkan informasi mengenai beasiswa. Dan kalau beasiswa ini disebarkan ke seluruh mahasiswa, si posnya kan harus ngimpus satu persatu. Nah, kalau kita punya API itu, kita bisa jual dong. Saya sudah punya nih API nih, API yang sudah connect antara kampus A, B, C, D, E di dalam Kota Palembang. Kasih aja ke PT Pos. Tak. Kalau mau sosial kasih, Ya. kalau mau bisnis, Pak, seperti Google tadi, kalau Bapak mau pakainya cuma 1.000, saya kasih free. Di atas itu saya kasih ini ada price. Nah, itu sebenarnya tergantung bisnis. strategi Ya, nantinya. strategi bisnisnya seperti itu. Strategi Nah, bisnisnya itu. kira-kira itu. Itu sih yang Oke. menarik. Jadi Gitu. ya ini sebetulnya nanti kemudian bisa timbul peluang bisnis lah ya. Cuman pertanyaannya adalah mampu tidak melihat peluang itu, iya kan? Mampu tidak melihat kita misalnya nih kalau mahasiswa MDP, mahasiswa komputer, ataupun sebetulnya juga bukan hanya mahasiswa komputer, mahasiswa ekonomi juga mungkin bisa melihat peluang itu, kebutuhan data apa yang kemudian dibutuhkan, datanya dikumpulkan sama dia, dibuat program kecil sederhana yang bisa tadi mengintegrasikannya tadi, kemudian dijual gitu ya. Nah, tapi kan tentunya ini harus punya kemampuan pemahaman terkait dengan si data yang dibutuhkan oleh orang kan gitu. Nah, itu sih Pak ya. Jadi menarik ya bisnis. Tapi kembali lagi, kalau ini akan menjadi sebuah bisnis ya, pertama tadi strategi. Betul. Kedua adalah kemampuan melihat bagaimana kita melihat peluang. Dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga bisa berbisnis. Nah. Contoh sederhana aja misalnya. Nah, Kampus punya soal setiap ujian. Oke. Semester itu pasti ada. Kampus punya bank soal. Bank soal. Gitu kan? Kita buatin API-nya bank soal itu. Yang ini tentunya yang soal-soal sudah pernah dijawab, sudah pernah keluar gitu ya. Bukan soal-soal yang belum keluar gitu ya. Lain Pak. Jadi kampus buatin gitu kan, atau kita punya ide, udah saya buatin aja nih API kampus dengan izin kampus. Kampus oke nih, kamu silain buatin API-nya. Saya buatin API itu. Kemudian API itu saya kasih ke teman-teman. Kamu mau nggak ngakses bank soal kampus? Kamu pakai aja API ini. Masukin di coding programming dia. Apakah itu mau dipakai di Android, apakah itu mau pakai di web. Gitu Ya, dengan tujuan pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran. Itu Jadi tadi, otomatis Pak. dan kampus ya tinggal daripada dia ke perpustakaan harus baca cari arsip segala macam. Nah, dengan API, dengan programming yang sudah dibuat, nah lebih jauh lebih mudah lagi gitu kan. ya. Nah, itu salah satu contoh mahasiswa bisa berbisnis juga walaupun di internal kampusnya sendiri kan gitu. Betul. Menarik ini. Iya. Baik Pak, kalau tadi kan kita ngomongin publik, kemudian Pak Arif juga bilang internal gitu. Ada yang lain nggak Pak, jenis API yang kemudian bisa di Ada misalnya kita cerita partner ya. partner? Partner API. Partner API itu seperti yang di MDP lakukan sebetulnya. MDP kita pernah dikasih project
untuk kampus kita sendiri. Oke. Nah, kampus kita sendiri ini ceritanya dulu waktu bayar uang kuliah itu mereka harus masukin nominal angka di bank lah. Boleh sebut bank ya, Pak? Bank lah. Boleh ya? Nggak boleh. Oh, jangan Oke. Bang. Jadi kan kalau kita misalnya Arif nih kuliah nih di kampus oke. semester 1. Nilai kuliah saya tuh misalnya saya bayar 3,5 juta. 3.500.000. Saya masuk ke NPM, kemudian saya harus ketik dulu angka 3.500.000. Iya kalau mahasiswanya benar ngetiknya 3.500.000. Kalau mahasiswanya ngetik 35 juta, apa yang Rugi terjadi? Iya kan? Iya. Kemudian kalau misalnya dia ngetiknya 350.000, apa yang terjadi? Kurang. Nah, ini sebetulnya jadi kendala bagi kampus. Sehingga waktu itu kita berbicara dengan bank tersebut, ada nggak API yang bisa kita akses sehingga dengan API itu terbit sebuah istilahnya jalur yang mengakses ke database-nya kampus, dan pada waktu mahasiswa masukin NPM-nya muncul langsung uang kuliahnya tanpa harus diketik ulang. Dengan demikian meminimalisasikan resiko kesalahan. Dan kedua, otomatisasi di sisi kampus Oke. bahwa si Arif sudah bayar. Gitu, tanpa harus ngecek dulu rekening korannya, RC-nya bagaimana dan sebagainya. Iya. Nah, itu API yang pernah kita kembangkan untuk kampus. Oke. Sehingga muncullah istilahnya kode virtual account ya, yang zaman sekarang ada virtual account. Jadi mahasiswa silakan pakai virtual account itu muncul dan akan otomatis mengakses ke database-nya kampus. Gitu. Siap. Baik, Itu Pak. partner ya, partner Itu API. partner. Satu lagi, Pak. Maksudnya ada yang lain nggak selain Pak? Public, private, partner. Private, Pak, mungkin yang belum kita Composite. Composite, betul, composite. Jadi kalau composite ini API gabungan. Jadi misalnya kayak ini nih, perusahaan travel agent lah. Travel agent kan dia menghubungkan beberapa vendor perusahaan penerbangan. Oke. Nah, vendor perusahaan penerbangan itu mengeluarkan API masing-masing. Gitu kan? Masing-masing vendor. Masing-masing vendor itu mengeluarkan API masing-masing. Oke. Kemudian kita gabungin semua API itu menjadi sebuah composite API. Oh. Jadi lebih cenderung lagi untuk mengintegrasikan lah Mengintegrasikan. keseluruhan, gitu. Tapi dari situlah timbul bisnisnya sebetulnya. Bisnis, semuanya itu bisnis semua itu kalau yang makainya banyak gitu kan. Gitu. Ya, oke, baik Pak. Ini menarik ya Pak ya. Tadi sebetulnya Pak Arif sudah jelaskan contoh konkret dari itu ya. Tadi salah satunya penerbangan. Kalau yang lain Pak, mungkin kan kalau yang lain contohnya apa biar mungkin sahabat MDP TV punya bayangan lain ya, mungkin yang lebih sederhana aja Pak. Yang lebih Penerapan dari IPA dalam konkret yang pernah ada gitu Pak. Kalau di perusahaan saya nih sebetulnya saya kan sistem integrator ya. Betul. Sistem integrator ini kayak semacam penghulu kalau orang nikah. Jadi menghubungkan dua pasangan sejoli, saya kasih ijab kabul, itu jadilah dia suami istri. Nah, Oke. itu sebenarnya fungsi sistem integrator. Dan saat ini kita udah kerjasama di berbagai Pertagas Niaga, ada 22 unit dan 5 PDAM yang kita kelola. Semuanya itu sebetulnya menggunakan API. Jadi kita bagaimana cara kita mengakses data perusahaan A, kemudian bagaimana cara kita mengakses perusahaan B. Dan ini yang kita buatkan sebuah API sehingga kita akan mudah untuk membuat sistemnya sendiri. Apakah itu sistem pembayaran. Nah, kemudian setelah data ini kita gabungkan di dalam satu sistem, ya tanpa harus saya copy ya datanya ya. Kalau misalnya dari perusahaan A, perusahaan B saya copy di tempat saya enggak. Datanya tetap ada di mereka, kemudian saya buatin sebuah API untuk mengakses data itu. Kemudian saya ada kerjasama lagi nih, misalnya orang mau bayar. Saya mau bayar air nih di perusahaan X misalnya, di perusahaan A. Kemudian bagaimana? Saya tinggal sharing aja API-nya ke vendor payment itu. Ini loh cara kamu mengakses pembayaran rekening ke perusahaan A. Oke. Gitu. Jadi dia tinggal muncul seperti itu tanpa harus si vendor yang pembayaran ini kerjasama dengan si perusahaan A. Dia harus kerjasama melalui kita dulu. Kita dapatnya apa nih? Nah, kita dapatnya ini setiap data yang lewat dan itu transaksi berhasil kita dibayar. Karena setiap transaksi di payment itu ada biaya admin. Nah, biaya admin itu yang kita share. Oke. Memang kecil sih, nggak sampai 1.000, nggak sampai. Tapi kalau pengalinya itu jutaan ya itu lumayan juga. Dan hasilnya. itu yang terjadi sekarang. Dan itu bisnis yang paling yang saat ini terjadi. Ya, karena memang penggunaan teknologi informasi itu sekarang sudah di mana-mana gitu Pak ya. Betul. Orang
sudah banyak menggunakan teknologi informasi masing-masing. Nah, sekarang kan bagaimana masing-masing teknologi itu berkolaborasi, berintegrasi. Mengintegrasikannya itu tidak harus dengan menggunakan coding ulang lagi kan gitu, tidak. Tapi melalui API ini kan gitu. Dulu programmer kalau mau buat program itu, waduh, mikirnya aja udah jelimet. Wah, ini saya harus buat ini, saya harus buat ini. Tapi dengan API, kita bisa langsung buat programming itu. Keuntungannya. Kalau di Palembang, berarti MDP sudah punya bisnisnya ini, Pak? Oh, sudah. MDP sudah ada. Selain kita tadi saya bilang bisnis kita dengan beberapa perusahaan penyedia air gitu ya. Kita bisnis internal kita sendiri ya, kita melayanin kampus, kita melayani sekolah dengan program-program API yang sudah pernah kita buat. Oke. Gitu. Kalau spill dikit ini, Pak. Kalau konsumennya, apakah yang ngomongin di Palembang, apakah sampai ke luar negeri sebetulnya ada nggak sih gitu? Kalau misalnya MDP sendiri bisnisnya kan B2B ya, antara perusahaan, jadi bisa dibilang partner API. Kalau teman-teman mahasiswa atau ini yang bisa kita kembangkan, ya, contohnya aja yang sederhana, misalnya kita lihat aja di sekitar kita, sekitar kampus kita kan nih, Jalan Veteran kan banyak orang jual mobil nih, jual kendaraan nih, gitu kan? Kalau itu ada database di masing-masing penjualan itu, kita integrasikan di dalam satu paket, kemudian kita buat sebuah aplikasi mobile. Kalau Anda mau cari kayak OLX itu kan dia kan sebetulnya itu juga. Iya, sebenarnya sama aja. Tapi mereka nginput kan, saya nginput data dulu kalau saya mau jual. Jadi si OLX-nya buat fasilitas input data, kemudian baru munculin. Nah, kalau kita tidak, kita mengintegrasikan nih data-data yang milik perusahaan-perusahaan itu. Dalam bentuk API. Kita jual pakai aplikasi mobile kita kasih ke orang. Kamu pakailah aplikasi ini free. Nah, kemudian dapat jasanya dari mana? Satu mobil keluar, dijual melalui sistem kita, itu yang kita cas. Gitu. Ya kalau pakai sistem kita apa masalahnya itu? Kalau sistem kita sudah jadi nih, orang sudah lihat, gitu kan? Kemudian ada orang lagi mau buat sistem baru yang menyerupai milik kita atau dia punya konsep sendiri, tapi inginnya berjualan mobil juga. Ya udah, API yang sudah kita buat kita share ke mereka. Silakan kamu pakai, bisa pakai sharing fee dari penjualan tadi atau beli putus. Kamu belilah API saya ini, kamu tinggal pakai. Nah, itu sebenarnya bisnisnya itu seperti itu sebetulnya. Tapi tentunya dari orang yang akan mengembangkan lagi itu, dia tidak membangunnya dari nol. Enggak lagi. Datanya sudah ada. Betul. Jadi waktu pengembangannya pun jadi jauh lebih singkat. Jauh lebih singkat lagi. Dan otomatis itu mengurangi biaya operasional ya. Development programmingnya gitu kan. Kalau bisa dihitung ya berapa hari kita buat API-nya itu ya dihitung aja standarnya. Memang sih kalau programming tidak ada standar baku, Pak. Tidak ada. Semakin programmingnya itu fleksibel, mudah digunakan, fungsinya lebih banyak, itu pasti dicari orang pasti lebih mahal. Bisa jadi dia lebih murah, tapi yang pakai banyak. Nah, gitu. Nah, saya kembali lagi, Pak. Kalau kliennya MDP, PT MDP sendiri terkait dengan pemanfaatan API ini, kalau yang ada nggak yang sampai luar negeri gitu, Pak? Kalau luar negeri kayaknya belum sampai kita. Kalau masih lokal, luar pulau atau seperti apa gitu atau? Jadi kita sih banyak kerjasamanya itu masih dengan perbankan. Jadi memang kita arahnya ke payment gateway istilahnya. Payment gateway ini memang kita harus ada izin otoritas Bank Indonesia untuk membuat sebuah payment gateway. So far kita bangun sementara ini adalah kita mengakses datanya dulu. Datanya dulu kita kumpulin, kita buat sebuah API tadi untuk mengakses data masing-masing perusahaan tadi yang kita kelola. Kemudian dari situ baru nanti bank mana yang mau kerjasama ya silakan. Kamu tinggal pakai datanya ini. Nah, yang seperti itu, seperti yang kerjasama yang sekarang ini kita jalankan. Gitu ya. Jadi ya, tapi tetap ada ya Pak ya perusahaan-perusahaan di Palembang, di luar Palembang sendiri juga PT MDP juga punya. Gitu, Pak ya. Dan sekarang konsennya masih di kebanyakan di payment gateway tadi. Betul, di payment gateway. Kalau menurut Pak Arif nih terkait dengan bisnis digital programming ini, kedepannya seperti apa ini Pak? Sangat-sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Contoh yang paling sederhana lagi misalnya kita banyak nih UKM-UKM ya. Betul. UKM-UKM kita yang sudah ada di Kota Palembang gitu ya. Dan memang UKM-UKM ini kayaknya sih memang belum ada wadah ya.
belum ada wadah, maksudnya tuh database center UKM lah gitu. Apa sih sebetulnya produk-produk yang dijual sama mereka? Dan ini sebenarnya ditangkap sama perusahaan-perusahaan besar sebetulnya, kayak GoFood, GrabFood, ShopFood itu sebetulnya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai nangkap nih, gitu UKM itu kan. Terus bisnis bagi kita apa? Perusahaan besar ini itu membutuhkan sebuah API sebetulnya untuk mengakses data dari UKM-UKM kecil ini. Kalau kita bisa buat API itu dan UKM-UKM ini itu bersedia kerjasama dengan kita melalui API ini, ya kita bisa share. Kita bisa jual ke perusahaan-perusahaan besar tadi yang punya e-commerce-nya tadi yang gede. Dan itu setiap transaksi pasti ada rupiahnya. Ya, jangan dilihat hanya berapa rupiah gitu Pak ya, teman kan. Kembali lagi ini adalah pengalinya tadi itu. Pengalinya. Kalau besar cuman sedikit satu kali ya nggak ini Pak. Kalau ini kan continue. Continue betul. Jadi semua tuh pasti dipakai gitu kan, dan itu yang merupakan bisnis. Gitu. Pak Arif, kalau nih apa sih menurut Pak Arif pesan untuk mahasiswa lah, untuk mahasiswa melihat peluang seperti ini, melihat kondisi seperti ini, artinya kan Pak Arif sebagai manajer integrator, sistem integrator, kan pasti di situ melihat atau menangkap peluang, Pak. Banyak sebetulnya peluang. Nah, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa atau apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang untuk melihat seperti ini, atau mungkin kemampuan apa, kemudian harus ngapain gitu Pak mungkin. Baik, kalau mahasiswa kita bicara umum lah, kita bicara umum. Saya banyak berkecimpung di bidang IT, khususnya programming, database maupun analis database. Itu yang paling utama itu adalah begini, programmer itu banyak. Siapapun bisa jadi programmer. Dengan dia otodidak, dengan dia kuliah, dengan dia sekolah, itu semua pasti bisa jadi programmer. Itu udah jadi modal dulu, modal dasar. Kemudian bisnisnya itu bagaimana cara kita berbisnisnya? Dilihat dari bagaimana cara kita menganalisa. Di lingkungan sekitar kita sendiri sebetulnya banyak bisnis yang terjadi. Kalau kita dari sisi programmingnya, begitu kita bisa menganalisa itu, kita bisa mengenkapsulasi lagi ke dalam bentuk sebuah programming yang tools-tools yang sudah diberikan itu. Disitulah baru ternyata bisnisnya ada. Jadi memang butuh pembelajaran, dan itu yang bisa didapat di kampus, pasti di kampus, di sekolah gitu ya. Betul. Kalau di luar ya otodidak, kalau dia rajin ya bisa. Tapi kadang-kadang otodidaknya juga nggak bisa fokus gitu kan. Akhirnya dia bingung sendiri. Nah itu yang sebetulnya. Jadi kita bicara, orang bilang, waduh kok susah banget ya kita mau kerja, susah banget ya kayak bisnis itu sebetulnya tidak ada. Susah itu bagi orang yang tidak mau sebetulnya, tidak mau berusaha. Kalau orang yang mau berusaha apapun itu pasti bisa jadi bisnis. Betul. Saya yang nggak bisa programming, tapi saya bisa merekrut programmer menjadi satu, itu bisnis juga bagi saya. Padahal saya nggak ngerti programming. Gitu kan? Kemampuan kita untuk merekrut itu, kita jadi seorang manajer programming kan? Walaupun kita basicnya bukan seorang programming kan begitu. Tapi kemampuan yang memang ketika mau bergelut di bidang bisnis ini ya, tentunya harus memahami ilmu pemrograman. Dan itu didapatkan di tadi yang Pak Arif sampaikan, kuliah. Nah, kuliahnya di mana Pak? Dia di MDP. Kuliahnya di MDP, betul. Kursus ataupun autodidak ya juga bisa gitu ya. Nah, itu saya boleh buka rahasia sedikit nggak? Gimana nih Pak? Sebetulnya saya ini mahasiswa MDP juga dulu. Berarti angkatan sama nih berarti. Dulu MDP pertama kali berdiri dalam bentuk kursus, saya dulu belajar di MDP. Dan sekarang saya bisa berkembang tetap di MDP, bahkan sempat jadi dosen Pak ya. Dosen LB ya kalau nggak salah. LB luar biasa, tapi bisa biasa di luar. Gitu Pak. Ya, mantap Pak. Pak, jadi kalau tadi kan dari sisi mahasiswa, jadi kemampuan ya memang saat ini teman-teman yang memang saat ini kuliah ya, manfaatkan waktu untuk kuliah untuk belajar gitu ya Pak ya. Dan harus kritis ya gitu. Nah, itu dari sisi mahasiswa dan memang mau meningkatkan bisnis digital, bisnis programming. Nah, sekarang Pak, kalau untuk perusahaan sendiri Pak. Nah, terkait dengan konsep bisnis seperti ini, apa sih himbauan atau mungkin kalau perusahaan saya mau memanfaatkan ini, hal-hal apa yang harusnya dilakukan, kemudian saya harus kemana, harus bagaimana, apa dulu yang diciptakan, itu bagaimana Pak? Kalau perusahaan nggak usah pusing-pusing Pak,
Kita partner aja sama MDP. Wow. Nanti saya yang buatin. Pak Wahyu punya bisnis apa gitu kan. Kemudian bilang sama saya, Rip, saya maunya nih sistemnya begini. Ya, Bapak silakan hubungin kami. Dan kami bisa kasih solusi buat Bapak. Iya. Tapi paling tidak bahwa apa sih yang mungkin perlu diinikan dulu, Pak? Jadi semuanya itu bicara masalah data. Oke. Jadi perusahaan itu bisa berkembang, bisa mengatur strategi perusahaan itu kalau dia pinter atau dia punya penyimpanan data yang baik. Itu yang paling penting. Data itulah yang merupakan aset yang paling berharga. Jadi kalau data dia punya, kemudian apakah data penjualan, apakah data apapun dia punya, kemudian dia tinggal buat maunya seperti apa. Tujuan perusahaan itu. Tujuan yang jelas. Tujuannya itu seperti perusahaan apa? Harus visi misinya itu seperti apa? Nah, dari visi misinya itulah nanti bicara ke kita bantu. Oke. Jadi MDP tidak hanya membuatkan sebuah sistem, kita juga ada transfer knowledge ke mereka. Nah, jadi kita tidak pernah cerita beli putus kayak itu nggak ada. Jadi transfer knowledge itu yang suka kita lakukan kepada mitra bisnis kita. Yang sering terjadi adalah begitu selesai, kemudian selesai, nggak ada duitnya lagi, nggak dikerjain, kan tidak seperti itu, Pak ya, bahwa dalam konteks bisnis ya relasi dan hubungan itu tetap dijaga. Bahwa harus seperti apa, kemudian yang tadi Pak Arif sampaikan adalah transfer knowledge gitu ya. Bahwa kepentingannya ini apa diarahkan kan gitu, bukan berarti kemudian dia sudah mau ini sudah gitu ya. Oh, kamu kan nggak minta. Itu kan kadang-kadang yang dilakukan kan itu. Ketika kamu nggak minta ya saya nggak beri, kamu nggak mau kok. Tapi cuman di PT MDP sendiri juga memberikan arah gitu ya, Pak. Tapi tentunya dari sisi perusahaan sendiri ya harus tahu maunya apa. Harus bagaimana saya itu maunya ini, harus bisa ini. Ya ibarat Bapak mau buat rumah lah. Nah, mau rumah apa Bapak gitu. mau bentuknya seperti apa nih? Tinggal tanya sama Arif, bentuknya mau seperti apa? Wah, begini Pak, idenya gitu. Tapi kan tentunya Bapak harus tahu dulu kan, saya mau buat rumah 2 tingkat, atau saya mau buat rumah kopel gitu kan. Nah, itu yang harus kita tahu dulu. Batasannya ya, Pak. Nanti baru apakah mau ditambah sayapnya, apakah mau ditambah balkonnya, apakah mau ditingkat. Nah, itu nanti kita yang kerjain. Sesuai gitu, dengan Pak. kebutuhan. Ya. Pak, ini mungkin tadi kan berarti peluang bisnisnya oke. Kemudian ke depan yang menggunakan ini akan jauh semakin lebih banyak. Membuat sistem terintegrasi sehingga orang bisa berkolaborasi dengan baik dengan menggunakan IT. Pertanyaannya, Pak, kalau ini ditanyakan oleh mahasiswa, duitnya piro gitu. Loh kan, kadang mahasiswa tuh, Pak, nanti kalau saya kerja di situ, Pak, saya melakukan itu, hitungan biayanya berapa? Yang saya dapetin ngitungnya bagaimana? Ya biasa lah, Pak. Orang kan pasti pengen tahu take and give-nya gitu. Nah, mungkin Pak Arif bisa sedikit jelaskan mungkin. Kalau mahasiswa kayaknya orang IT pasti kenal dengan manajemen proyek. Jadi pasti itu di kampus dikasih materi yang namanya manajemen project. Betul. Di dalam manajemen project itu kita bicara timeline, kemudian kita bicara SDM, kemudian kita bicara effortnya seperti apa gitu kan. Tapi yang paling penting di sini adalah begini, kita ini masih posisi mahasiswa, artinya kita mau mengekspor ke depan. Kita nggak usah mikirin biaya dulu sebetulnya. Kita mikirin dulu berapa manfaatnya sistem kita ini dipakai oleh orang. Begitu kita sudah punya pengalaman basic-nya itu, baru kita lihat manajemen projectnya seperti apa. Nanti value-nya itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau Anda itu sudah berpengalaman, value-nya pasti lebih tinggi lagi. Gitu. Kalau standarisasi value, misalnya kalau dihitung per hari, itu kayaknya sih belum ada standar untuk nilai software. Software engineering itu kayaknya belum ada standar. Yang bisa kita standarisasi itu mungkin dari nilai aspek SDM. Misalnya, 1 hari saya dibayar 1 juta. Ya tinggal kali aja kalau kamu buat programnya 10 kali, 10 hari ya berarti 10 kali 1 juta, 10 juta berarti ada program itu. Belum ada belum pajaknya, ya belum ada tolak ukur yang pasti untuk itu. Tinggal tergantung dari kualitasnya kita sendiri seperti apa, kemudian fleksibilitas programming kita seperti apa, kemudian
memanfaat nggak programming Oke. kita itu. Nah, itu yang nanti bisa menentukan nilai value yang lebih besar lagi. Oke. Gitu. Tapi kalau saran Pak Arief tadi nggak usah ngomongin duit dulu lah gitu Ya, kalau untuk mahasiswa Mahasiswa. ya, kalau perusahaan jangan. Kalau untuk mahasiswa yang penting sekarang kamu bangun portofoliomu. Portofolio betul. Bagaimana kamu membangun bahwa API yang kamu buat itu memang benar-benar dimanfaatkan dan mudah digunakan itu dulu. Nah, ketika itu memang jadi portofoliomu yang itu memang dipakai oleh orang, secara tidak langsung kamu pasti dicari orang gitu kan. Pasti. Dengan nilai, Pasti. dengan tentunya itu pasti akan berpengaruh kepada salary yang nanti akan didapatkan. Gitu ya Pak ya? Buat aja API bank soal tadi. Pasti dipakai. Universitas manapun pasti akan cari itu API itu. Oh, Kamu gitu. konekin besok ke Universitas A, besok Universitas B, tapi bank soal kamu punya bank soal API kamu dipakai orang pasti. Gitu Ya, kan? cuman kan itu prosedurnya mungkin kan dengan lembaga gitu Pak. Tetapi kalau dalam konteks yang bisnis yang memang ini, yang tadi sih sebetulnya tinggal kita manfaatin aja nih Pak. Google misalnya tadi, Ya. yang Google, kemudian Facebook sebetulnya ada aja nggak? Ada Nah, juga API-nya dari yang bisa kita pakai. Iya, dari Google, dari Facebook itu kita melihat peluang apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Kita buatkan API-nya yang bisa diakses oleh orang. Gitu Pak ya. Kalau kita rajin ngakses di internet, cari public API itu banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Tinggal kita pakai aja. Kita mau buat apa nih sekarang? Gitu kan. Hmm. Travel agent aja ada publiknya. Kalau nggak saya Kantas ya, Kantas. Kantas. Penerbangan Kantas itu dia keluarin public API. Tinggal kita pakai aja. Tanpa harus kerjasama sama Kantas. Kantas keluarin biaya berapa, kita tinggal tambahin aja biaya administrasi kita jalan. Seperti itu. Jadi kita searching aja di Google banyak sekali. Searching aja. Public API. Public API apa ya? Itu tinggal banyak sekali. Open source juga ada, closed source juga ada, semuanya banyak. Open source yang kemudian bisa Ya, bisa kita kembangkan sendiri lagi gitu kan. Pak. Dan komunitas-komunitas itu pasti sering bantu kita. Gitu. Kita kesulitannya apa nanti dibantu sama mereka. Itu luar biasa. Ya, sekarang berarti kan tergantung niat mahasiswa itu Betul, sendiri. tergantung gitu. idenya Idenya apa dulu, gitu kan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau untuk perusahaan tadi dengan ya perusahaan tidak hanya bisa memanfaatkan data internal, tapi data Betul. eksternal Data eksternal juga bisa. juga bisa, dan itu melalui data-data publik publik tadi tuh, Public melalui API. public Ya. API. Atau pakai partner API yang benar-benar lebih secure lagi. Kerjasama B2B antar perusahaan tuh jadinya partner API Partner API. gitu. Ya, Jadi ketika membuat program itu nanti jadinya jauh lebih mudah gitu. Pak. betul. Kalau dulu mah bisa sebulan 2 bulan, kalau sekarang mah hitungan hari udah jadi program itu kalau kita pakai API. Isi datanya aja. sudah ada gitu Pak. Datanya sudah ada. Gitu. Ya, sahabat MDP TV, ini tentu menarik sekali tentunya, ada peluang bisnis yang bisa kita lakukan. Nah, tergantung kembali lagi kemampuan kita untuk melihat itu kan. Tadi sudah dijelaskan Pak Arief bahwa ya tergantung, kalau kamu mahasiswa ya portofolio dulu, nggak usah ngomongin. Tapi kalau perusahaan ya tentunya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini juga ada PTMDP yang nantinya juga akan membantu untuk bisa menyesuaikan. Nah, sesuai dengan kebutuhan, Bapak punya perusahaan, Iya. itu punya kebutuhannya apa, nanti dibantu kan gitu kan. nanti kita Ya, akan dibantu, dan PTMDP sendiri tidak ya bukan, ya memang sih money oriented, tetapi lebih mengedepan sales-nya. after sale-nya juga dijaga dengan kita baik maintain, tentu. Baik Pak Arief, sekali lagi terima kasih banyak, ini luar biasa sih. Beberapa kali saya podcast ini, peluang bisnis ini ya kalau digital seperti itu kan hal yang biasa. Peluang bisnis yang kaitannya dengan kita sebetulnya modal sendiri kita tidak banyak gitu Pak. Modalnya modal akses Skill. internet. Ya, skill sama keahlian tadi, programming gitu. Programming, kemudian modal secara pengeluaran internet ya nggak usah, misalnya nggak ada. Ya, wifi kan banyak. Wifi banyak sekarang kan gitu, dan itu sudah aksesnya jauh lebih murah. Tapi skill, kemampuan menganalisis, kemampuan melihat peluang dan data yang dibutuhkan itu. Bisnisnya akan datang. Mas sahabat MDP TV, Anda mau cuan? Silakan melihatnya. Silakan. Ini sangat-sangat terbuka, dan Terbuka. tentunya pelaku usaha yang membutuhkan ini juga sangat-sangat banyak ya Pak ya. Banyak sekali. Oke. Dan Pak, kalau perusahaan ini tadi kan mungkin ada yang ketika menonton ini saya tertarik, saya pengen ngubungin Pak Arief. Pak Arief tuh itunya kantornya yang di MDP IT Superstore. depan Jalan Jenderal Sudirman,
Kilometer 4 depan Polda. depan Polda. Ya, nggak meleset lah Nggak meleset juga. Polda Sumsel tapi. Itu pasti itu bukan yang di Dempo ya, Nggak. bukan ya. Kita sudah pindah. Tapi kalau di Dempo pasti diarahkan ke sana kan, Iya. kalau cari Pak Arif gitu ya. Oke, atau ada, nah mungkin nanti kita share-kan di emailnya lah, kalau memang ada yang kontaknya. Nih, Kontak Pak Wahyu juga boleh. lain Pak itu nanti langsung ke MDP kuliah nanti kan. Nah mungkin sekali lagi terima kasih Pak Arif. Baik. Nanti teman-teman sahabat MDP TV yang memang membutuhkan informasi ini silahkan menghubungin Pak Arif atau hubungin saya atau menghubungin MDP TV untuk cari kontaknya Pak Arif. Pak Arif pasti akan bantu. Kita welcome. Oke, baik sahabat MDP TV, tak terasa ini sudah hampir 1 jam. Nah, dari diskusi ini ada beberapa hal yang menarik yang menjadi catatan kita bahwa bisnis IP, bisnis api yang bukan api dalam konteks yang panas, ini malah justru dingin yang bisa menghasilkan cuan. Ya. Nah, ini nantinya menjadi sebuah peluang usaha yang ke depan menjadi satu hal yang mungkin akan banyak dilakukan dan kemudian peluangnya sendiri pun juga semakin besar dengan adanya pertumbuhan penggunaan teknologi informasi yang semakin masif. Ini menjadi sebuah peluang usaha. Tapi tergantung bagaimana kita, kalau kita pengen menjadi pelakunya, pelaku bisnis digital programming, ya berarti kemampuan-kemampuan yang tadi harus dimiliki gitu Pak, pemahaman tentang program. Tapi kalau perusahaan yang memang mau menggunakan ini, mau melihat peluang ini untuk menghasilkan data dan informasi yang baik, nah bisa dibantu oleh Pak Arif. Oke. Baik, sahabat MDP TV, mungkin itu yang bisa kami sharingkan. Mungkin jangan lupa like dan share, subscribe channel MDP TV sehingga kita bisa lebih banyak berkarya di sini untuk menghadirkan informasi-informasi yang mengedukasi, yang bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Saya tutup dengan sebuah statement bahwa ketika kamu mau menguasai dunia, ya kuasailah dengan teknologi. Nah, setuju Pak. Baik, terima kasih. Baik. Tetap semangat, tetap menginspirasi dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.